Pajangan bagian 14 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tidak lama kemudian seorang wanita parubaya dengan seragam putihnya masuk ke dalam kamar. Senyumnya mengembang saat melihatku tergolek tidak berdaya di atas tempat tidur. "Nyonya Raka," sapanya kemudian. "Selamat siang, Dok." Aku tersenyum. "Panggil saja Aira. Saya tidak terbiasa dengan sebutan Nyonya." "Baiklah, Ibu Aira. Saya panggil Ibu Aira ya. Saya Dokter Isti. Apa yang menjadi keluhan?" Aku pun menjelaskan apa yang aku rasakan, dan dengan sabar Dokter Isti mendengar keluhanku dan riwayat penyakitku sambil mengecek tekanan darahku. Dengan penuh kehati-hatian, dokter yang masih terlihat cantik di usia yang mulai senja itu memeriksa perutku. Beberapa teknik pemeriksaan pun dilakukan Dokter Isti kepadaku. Ia mengamati apakah ada pembesaran pada perutku, kemudian melakukan penekanan atau palpasi pada perutku yang membuat aku merasa kesakitan. Saat aku merasa kesakitan, Dokter Isti dengan penuh kesabaran menenangkanku, dan aku hampir menangis di hadapannya. Namun, aku tahan. Seperti tahu yang aku rasakan, Dokter Isti mengusap-usap bahuku dengan lembut. "Sakit ya?" tanyanya kemudian sambil terus menghiburku. "Itu karena ada pembengkakan. Jadi Ibu Aira merasa sakit," jelasnya lagi. Entah mengapa meski aku kesakitan, akan tetapi aku merasa nyaman. Dokter Isti seperti mengingatkanku pada sosok almarhumah mamaku. Sentuhannya lembut seperti sentuhan mama. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, dan tutur katanya halus dan menenangkan. Dokter Isti kemudian melakukan ketukan untuk mendeteksi penyebab pembengkakan pada perutku dan mendengarkan suara bising usus dengan bantuan stetoskop. Setelah memeriksa keadaanku, Dokter Isti memberiku resep obat yang harus aku tebus. "Makan dan istirahat yang teratur ya, dan jangan banyak pikiran," pesan Dokter Isti kepadaku. Aku mengangguk. "Terima kasih, Dok. Apakah penyakit saya semakin parah? Karena belakangan ini saya merasa tidak sehat," tanyaku kemudian. Ibu Aira mengidap irritable bowel syndrome sudah bertahun-tahun lamanya. Parah atau tidaknya penyakit Ibu Aira tergantung usaha Ibu Aira menjaga kesehatan Ibu Aira sendiri. Sebisa mungkin Ibu Aira harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan yang baik dan benar, istirahat dengan teratur, dan hindari stres. Aku hanya menganggukkan kepala. Tapi saya bisa hamil kan, Dok? Maksud saya, penyakit saya tidak mempengaruhi kesehatan reproduksi saya." Dokter Isti tersenyum. "Tentu saja bisa, kenapa tidak? Asal Ibu Aira dan suami sama-sama sehat, Ibu Aira pasti bisa hamil. Dan lagi pula Ibu Aira saat ini dalam kondisi yang prima untuk bisa mengandung." "Baik, Dok, terima kasih," ucapku sedikit lega. Jujur, aku takut apabila penyakitku ini menyulitkanku untuk memiliki seorang anak. Mengetahui aku sudah selesai diperiksa, Raka kemudian mendekati Dokter Isti dan menanyakan keadaanku. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Raka kemudian. Ibu Aira memiliki riwayat sakit TRS menaun. Bahkan Ibu Aira sudah mengidapnya sejak kecil. Dan saat ini penyakit istri Bapak kambuh. Saya sudah membuat resep obat untuk Ibu Aira. Pastikan Ibu Aira makan dan istirahat dengan teratur, dan jangan stres." "Jadi istri saya tidak hamil kan, Dok?" tanya Raka lagi membuat aku terhenyak. "Oh tidak, Ibu Aira tidak hamil, tidak untuk saat ini." Dokter Isti tersenyum kepadaku. Aku melirik ke arah Raka yang terlihat gembira mendengar penjelasan dari Dokter Isti. Ia sepertinya sudah bisa bernafas dengan lega setelah mengetahui aku tidak hamil. Entahlah, aku tidak dapat membayangkan reaksi Raka apabila dokter menyatakan aku hamil saat ini.
Raka mengira aku hamil karena melihat aku muntah-muntah. Itu mengapa ia terlihat panik. Raka kemudian memanggil seorang dokter selain untuk memeriksa keadaanku, tetapi juga ingin mengetahui apakah aku hamil atau tidak. Akan tetapi, secara fisik dan mental, Ibu Aira dalam keadaan yang baik untuk hamil, ujar dokter Isti. Aku terdiam. Terlihat olehku wajah Raka berubah saat dokter Isti mengatakan hal itu. Baik dok, terima kasih, katanya kemudian. Raka lantas mengantar dokter Isti keluar, dan aku hanya bisa terpekur di atas ranjang. Perasaanku campur aduk. Kata-kata dokter Isti masih terngiang-ngiang di telingaku. Mengandung, bukankah itu harapan dan keinginan setiap istri di dunia ini? Dapat memberikan keturunan untuk suami adalah perasaan yang luar biasa yang dapat dirasakan seorang istri. Dan sebagai seorang wanita, melahirkan seorang anak adalah momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Karena kehadiran seorang anak bukan hanya sebagai penerus garis keluarga, namun juga titipan Tuhan dalam kehidupan, dan kita harus menjaganya dengan baik dan benar. Dan ya, aku percaya suatu saat nanti Tuhan akan memberiku keturunan saat aku dan Raka sepenuhnya siap. Aku yakin saat itu akan tiba juga. Entah kapan, aku pun tidak tahu. Keesokan harinya aku bangun dengan keadaan yang jauh lebih baik. Meski masih lemas dan masih terasa sakit di bagian perutku. Selamat pagi sayang, kamu sudah bangun? Aku melihat Raka duduk di tepi ranjang dan sedang tersenyum menatapku. Raka kemudian mencium keningku dengan lembut. Selamat pagi, ucapku. Bagaimana, sudah baik kan? Aku hanya menganggukkan kepala. Iya, aku sudah merasa lebih baik. Syukurlah, kamu membuatku cemas. Apakah masih terasa sakit? Tidak, jawabku pendek. Sayang, kalau kamu tidak dapat menemaniku menghadiri acara jamuan makan malam, jangan kamu paksakan. Aku tidak ingin kamu kelelahan dan hanya akan memperparah sakitmu, kata Raka sambil menggenggam tanganku. Aku tidak apa-apa Raka, aku akan menemanimu di acara jamuan makan malam. Toh kamu sudah menyiapkan segala sesuatunya untukku, kataku kemudian. Kamu yakin? Aku tidak pernah seyakin ini untuk membuat hatimu senang, Raka. Apapun akan aku lakukan untuk membahagiakan suamiku. Aku tahu Raka akan merasa tidak nyaman datang ke acara jamuan makan malam sendiri, tanpa pasangan. Dan itu pasti akan membuatnya merasa kesal. Dan aku tidak ingin membiarkan suamiku sendiri di sana. Aku menatap wajah Raka. Tentu saja Raka, aku akan menemanimu dan aku akan baik-baik saja. Seketika raut wajah Raka berubah ceria. Terima kasih sayang, kamu adalah istri yang sangat pengertian, katanya kemudian sambil memelukku. Ya, tentu saja Raka. Apa yang bisa seorang istri lakukan untuk suaminya? Ia akan melakukan apa saja untuk membuat pasangannya bahagia, apapun keadaannya. Tunggu. Aku akan bawakan sarapan pagi untukmu. Tidak Raka, aku tidak mau makan di sini. Jangan perlakukan aku seperti orang yang tidak bisa apa-apa. Aku kan sarapan pagi di luar, tolakku halus. Baiklah, serah kamu saja. Dengan dibantu Raka, aku keluar dari kamar. Seharian di dalam kamar membuatku merasa bosan dan suntuk. Aku melihat Dama sedang sibuk menyiapkan makan pagi. Senyum manis tersenyum di bibirnya saat melihatku. Tatapan matanya teduh. Selamat pagi Aira, bagaimana keadaanmu? Sapanya kemudian. Selamat pagi, aku baik-baik saja. Jawabku sedikit canggung. Tidaklah mudah bagiku berada di antara dua pria yang selama ini mengisi hidup dan hatiku. Raka suamiku dan Dama sahabatku, sahabat terbaikku. Raka dan Dama sudah seperti kakak laki-lakiku sendiri sebelumnya. Mereka selalu ada bersamaku dan menjagaku. Namun keadaan berubah saat aku memutuskan menikah dengan Raka. Lambat namun pasti,
Dama mulai menjaga jarak denganku. Tidak itu saja, sikapnya kepadaku pun berubah seiring waktu. Dan yang membuatku sering merasa sedih adalah Dama seperti ingin menjauh dariku. Ia berusaha keras untuk tidak memperhatikan atau peduli denganku, meski aku tahu itu sulit baginya. Tidak ada lagi sapaan "selamat pagi jelek" melalui telepon seperti yang sering ia lakukan dulu. Aku rindu saat ia mulai mengacak-acak rambutku karena gemas atau menjahiliku kapanpun ia mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Dan ia tidak akan berhenti sebelum aku menjerit kesal dan membalas dengan menggelitiknya, karena aku tahu ia tidak menyukainya. Atau saat ia duduk di sampingku hingga larut malam, hanya untuk mendengar keluh kesahku. Ia akan tetap menemaniku dan baru akan pergi setelah memastikan aku baik-baik saja. Namun semua momen-momen indah bersamanya seakan hilang satu persatu, dan hanya meninggalkan kenangan yang mungkin tidak akan aku lupakan. Karena saat bersama Dama adalah saat yang membahagiakan dalam hidupku. Aku bisa menjadi diriku sendiri, tak perlu harus terlihat cantik sepanjang waktu. Aku bisa tertawa sekaligus menangis di hadapannya, tanpa merasa malu atau segan. Dan setiap kali aku merasa sedih atau kecewa, bau Dama adalah tempat terbaik untuk aku bersandar. Dan aku tahu, aku tidak lagi dapat mengulangi kembali saat-saat indah bersama Dama, karena aku sekarang telah menjadi milik Raka. Bersambung, selamat membaca, terima kasih.